Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rivaldi, BP 170108-2007 dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya dengan judul Disaster Recovery Pelan Jaringan dengan Sistem Backup Otomatis Mikrotik menggunakan File Transfer Protocol pada jaringan WAN PT CWW Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan topologi sebelum disaster recovery VLAN pada router mikrotik HA1 berada di Yayasan Al-Astra, Jalan Raya Bojongsari. Dan router mikrotik HA2 berada di PT Apik Devanio yang bergerak di bidang desain interior, yaitu di daerah Sindur, Bogor, Jawa Barat. Untuk jarak antar router HA1 dan HA2 adalah 9 km. Media yang digunakan untuk menghubung mikrotik HA1 dan mikrotik HA2 adalah wireless power BEM 5AC ISO. Bisa dilihat pada gambar. Si topologi tree dengan switch core distribution sebagai pusat pembagian network. Di sini terdapat kekurangan jika router HA1 dan router HA2 mengalami kendala rusak, maka recovery yang akan berjalan lama karena perlunya konfigurasi awal terhadap perangkat tersebut. Topologi sesudah diterapkan sistem disaster recovery VLAN jaringan. Pada sistem disaster recovery VLAN, ini saya menerapkan dua sistem backup otomatis yang router mikrotik HA1 berada di Yayasan Al-Astra Jalan Bojongsari dan router mikrotik HA2 berada di PT Apik Devanio. Karena cuaca di daerah tersebut lumayan ekstrim, maka tujuan dari penelitian ini supaya backup konfigurasi kedua router bisa meminimalisir terjadinya gangguan pada router dan mempermudah admin jaringan untuk restore konfigurasi kembali. Bisa dilihat pada gambar. Gambar topologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa server yang terhubung dengan mikrotik menggunakan sebuah internet. Yang kedua, server terinstall sistem Ubuntu 18.04 LTS dan paket FTP, yaitu File Transfer Protocol. Yang ketiga, mikrotik HA1 dan HA2 akan ada konfigurasi scripting yang terintegrasi dengan scheduler. Skema pengerjaan disaster recovery plan jaringan seperti pada gambar. Langkah pertama, administrator mengakses domain server yaitu 103.11.134.195 dengan user dan password hanya diketahui oleh administrator. Kedua, administrator menginstal FTP pada server Ubuntu. Ketiga, konfigurasi scheduler dan script pada mikrotik HA1 dan HA2 berfungsi untuk memberikan penjadwalan otomatis backup pada router. Keempat, install FileZilla pada laptop administrator yang dimana bertujuan mendapatkan hasil dari router berupa backup sesuai dengan nama yang tertera pada scheduler dan script. Langkah selanjutnya, buka Winbox, inputkan username dan password. Langsung connect. Jika sudah terkonek, perangkat router HA1 ini berada di Yayasan Al-Astra, memiliki IP address yang sudah terkonfigurasi untuk melihatnya dengan cara menu IP, menu IP, submenu address. Di sini terlihat interface Ether 2 memiliki IP 103.135.155/27 dengan network 101.1.135.128. Interface 5 memiliki IP 192.168.2.1/24 dengan network 192.168.2.0. Dan di sini juga ada interface
VRRP. Ini berperan sebagai penghubung antara H1 dan H2 yang memiliki IP address 192.168.2.10 dan networknya 192.168.1.2.10. Untuk perangkat router 2, langkahnya tidak jauh beda. Yaitu langkah pertama, buka Winbox, inputkan IP username dan password. Perangkat router 2 ini berada di PT Apik Devanio yang memiliki IP address yang sudah terkonfigurasi. Untuk melihatnya dengan cara menu IP, submenu address. Di sini kita bisa melihat interface Ether 2 memiliki IP 103.11.135.156/27 dengan network 103.11.135.128 dan Ether 5 memiliki IP 192.168.1.2.2/24. Di sini juga ada VRRP, yaitu dengan IP address 192.168.2.10. Langkah selanjutnya, untuk firewall H1, IP, subfirewall, NAT. Di sini kita bisa melihat, yaitu setting-settingan yang ada di firewall. Rule pertama, chain SRC NAT dengan out interface Ether 2. Actionnya yaitu berisi dengan masquerade. Dengan firewall ini bertujuan untuk menghubungkan router dengan internet. Firewall kedua yaitu berisikan chain DST NAT. Destination address-nya 103.111.135.155. Protokol IP 6 TCP. Destination port 22233. Action yaitu DST NAT. To address 192.168.2.11. To port 22. Di sini kedua rule tersebut bertujuan untuk forward SSH master. Lanjut untuk rule ketiga yang berisi chainnya DST NAT. Destination address 103.111.135.155. Protokol 6 TCP. Destination port 9000. Actionnya DST NAT dengan to address 192.168.2.11. To port 80. Untuk firewall H2, rule pertama dengan cara melihatnya IP firewall. Di sini bisa dilihat ada 3 rule. Rule pertama yang berisi chainnya SRC NAT. Out interface Ether 2. Actionnya masquerade. Ini bertujuan menghubungkan router dengan internet. Rule kedua yang chainnya berisi DST NAT. Destination address 103.11.35.156. Protokol 6 TCP. Destination port 22233. Actionnya DST NAT dengan address 192.168.2.11 port to port 22. Rule ketiga, chainnya DST NAT. Destination address 103.11.135.156. Protokol 6 TCP. Destination port 9000. Actionnya DST NAT
to address 192.168.211 to port 80. Jadi dari rule pertama dan kedua yaitu bertujuan untuk forward SSH backup. Langkah selanjutnya untuk tool script dan tool scheduler. Kita bisa mulai dari sistem subscript auto backup. Di sini kita namakan dengan auto backup. Jadi kita mencentang semua yaitu isi dari scriptnya, FTP yang sudah terkonfigurasi di server dengan localhost 103.111.134.195. FTP usernya Rizky, passwordnya Rizky2398. Di dalam FTP server sudah dibuat directory yang dengan nama files. Di sini ada mount array. Jadi di situ mount array menunjukkan pada bulan-bulan yang akan pembackupan. Get date yaitu untuk hari. File name for backup itu tuh untuk penyesuaian nama backup. Backup the data yang terbackup. Upload the sistem backup yaitu penguploadan hasil backup. Delay time to finish to upload inserts in if your backup file is big. Delaynya selama 60 sekon. Pencarian file nama start backup 10 remove. Selanjutnya untuk tool scheduler kita buka menu sistem, submenu scheduler. Jadi di sini kita harus menyamakan nama auto backupnya dengan tool script tadi. Yang akan tersinkron secara otomatis. Jadi di sini ada start date untuk awal pembackupan, start time untuk waktu pembackupan. Jadi intervalnya di sini saya memilih 1 hari. Polisnya centang semua. Jadi di sini kalau misalkan kita sudah mengasih namanya sesuai dengan tool script, maka ownernya akan otomatis berubah ke long time. Polis kita checklist semua kecuali the dot. Dan on ovennya berisi auto backup. Lalu oke. Mikrotik H2 sistem script. Jadi di sini sama seperti H1 tadi. Namanya sesuai dengan yang sudah ada. Di sini saya meletakkan namanya auto backup. Polisnya semua dicentang kecuali the dot. Di sini juga ada FTP config. FTP config-nya yang berisi localhost, lokal FTP host 103.111.134.195. Local user Rizky. Local password Rizky2398. Server adalah perangkat yang diperuntukkan untuk menyediakan penerima data dan informasi. Server yang saya akses ini adalah server dari PT CWW Indonesia yang sebelumnya telah saya instalkan FTP server. Untuk mengecek FTP yang telah saya instalkan dengan sintak pada terminal yaitu UFB status, yaitu sudo UFB status. Di sini bisa kita lihat status dari FTP tersebut
Di sini bisa kita lihat status FTP tersebut aktif. Port 22 TCP allow dengan versi 4. Port 22 TCP versi 6 dengan actionnya juga allow. Untuk melihat file backup konfigurasi router MikroTik HA1 dan HA2 dengan perintah sudo suriski cd ftp /files enter. Untuk menampilkan hasilnya yaitu perintahnya ll enter. Di sini kita bisa melihat hasil-hasil backup dari toolscript dan tools duler tadi. Yang terakhir yaitu pembackupan tanggal 27 Februari jam 10.51 yang dengan nama backup HA2 27 Februari 2021 .backup. Salah satu lagi untuk mengecek file backup konfigurasi router MikroTik HA1 dan HA2 yaitu menggunakan aplikasi Filezilla. Jadi di sini kita masukkan IP servernya. Username, password, langsung enter. Maka Filezilla-nya akan mencoba terkonek ke server FTP. Jadi di sini sudah kelihatan yaitu directory file yang saya buat pada server yang terinstallakan FTP. Ini file backup-nya. Bisa sama-sama kita lihat di sini terlihat file backup-nya. Untuk HA1 terakhir pembackupan, terakhir file backup (27 Februari). Dengan tanggal bulan 2 tanggal 27 2021 jam 6.15 PM dengan nama backup H1 27 Februari 2021 .backup. Sedangkan router MikroTik H2-nya backup terakhir sama dengan HA1 yaitu 27 Februari 2021 .backup dengan nama backup HA2 27 Februari 2021 .backup. Tanggalnya bulan 2 tanggal 27 2021 jam 5.51 PM. Jadi sekian untuk melihat file backup menggunakan Filezilla. Sekian dari demonstrasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.